Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Ekonomi Produksi Pertanian kelas A akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi translok pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada rekan saya Almasya Syafia Budiono dengan NIM 010. Yang kedua ada rekan saya Adian Faizatul Ilma dengan NIM 043, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ali Fikri dengan NIM 082. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama mengenai latar belakang penelitian, kemudian tabulasi data, yang ketiga tutorial analisis data, kemudian persamaan fungsi produksi translok, dan kemudian interpretasi dari outputnya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu didasari karena produktivitas usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Penurunan produktivitas diduga disebabkan karena inefisiensi dalam penggunaan faktor produksi oleh petani. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor produksi terhadap produksi, capaian efisiensi teknis, dan pengaruh umur, pendidikan, dan penyuluhan terhadap inefisiensi usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Selanjutnya yaitu mengenai tabulasi data. Pada analisis kali ini kami menggunakan 99 responden dengan 6 variabel, yaitu terdiri dari 1 variabel dependen dan 5 variabel independen yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu tutorial analisis data translok yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengolah data dengan fungsi produksi translok dengan menggunakan data yang sudah saya siapkan. Di sini saya ada 99 responden dengan jenis data cross section 1 tahun dengan 1 variabel independen dan 5 variabel dependen. Dari data ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk log. Perlu diketahui sebelumnya bahwa di sini jumlah produksi menjadi variabel Y, luas lahan menjadi variabel X1, bibit X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, dan pestisida adalah X5. Kemudian saya akan mengubahnya ke dalam log, yang mana untuk fungsi translok kali ini terdapat 3 suku, yaitu yang pertama ada suku yang pertama ini yang berwarna kuning, dengan suku yang kedua ini adalah variabel yang dikalikan dengan dirinya sendiri, dan untuk yang suku ketiga ini adalah variabel yang dikalikan dengan variabel lain. Dari 5 variabel ini kita mendapatkan 20 parameter, yaitu X1, X2, X3, X4, X5,
Untuk yang suku kedua ada X1 kali X1, X2 kali X2, X3 kali X3, X4 kali X4, X5 kali X5. X1, untuk yang suku ketiga ada X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X1 kali X5, X2 kali X3, X2 kali X4, X2 kali X5, X3 kali X4, X3 kali X5, dan yang terakhir ada X4 kali X5. 20 parameter ini didapatkan dari sesuai dengan rumus dari persamaan fungsi produksi translog, yaitu yang mana log Y sama dengan B0 plus B1 log X1, B2 plus B2 log X2, B plus B3 log X3 plus B4 log X4 plus B5 log X5, dan seterusnya hingga parameter terakhir yaitu B20 log X4 log X5. Kemudian setelah datanya sudah terubah ke dalam log, saya akan mengcopy paste-nya ke dalam file baru, karena file ini nanti akan jadi sarana dalam mengolahnya di Frontier. Karena ini bentuk angkanya masih general, sesuai dengan syarat dalam fungsi dalam pengolahan data Frontier, yaitu diubah dulu menjadi number. Data ini diubah menjadi number terlebih dahulu, kemudian di bagian sini harus, karena dalam penggunaan aplikasi Frontier harus terdapat 6 digit, jadi pada toolbar ini kita akan memencetnya 6 kali setelah diubah menjadi number tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian data ini akan disimpan agar lebih mudah dalam mencari datanya atau filenya. Saya akan menyimpannya dalam satu folder dengan Frontier. Untuk penyimpanannya ini kita menggunakan format teks ms-dos.txt dan kita namai menjadi translog. Setelah file tersimpan, file yang di Excel ini harus ditutup, karena jika tidak ditutup maka file yang sudah diubah ke dalam format txt tadi tidak akan berjalan. Kemudian kita akan mengolahnya menggunakan Frontier 4.1. Di sini kita T1, kemudian masukkan nama, sebelumnya file yang disimpan dalam format txt tadi diubah dulu ke dalam format DTA. Kita akan mengubah namanya karena ada kesalahan sistem, karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba dengan nama yang sama, jadi kita akan mengubah namanya menjadi nama yang lain, dan jangan lupa dengan format DTA.
Baru setelah itu kita mengolahnya menggunakan aplikasi Frontier 4.1 T1. Untuk pengolahan data di aplikasi Frontier ini hampir sama dengan pengolahan data menggunakan COP12 di mata kuliah kemarin. logtrans.dta, kemudian untuk outputnya logtrans.out. Di sini karena kita memiliki 99 data dan juga jenis data dan periodenya 1. Karena kita memiliki 20 parameter, jadi untuk X-nya di sini kita juga memasukkannya 20. Di sini sudah keluar logtrans out-nya. Bisa kita lihat. Ya, di sini bisa dilihat dari outputnya yang mana memiliki beta sampai 20 yang menunjukkan bahwa variabel X atau 20 parameter tersebut berhasil diolah atau dimasukkan ke dalam Frontier. Di sini juga diketahui LR testnya. Setelah itu kita akan mengolahnya kembali ke dalam Excel. Saya tetap menggunakan satu file yang sama dengan yang sebelumnya karena untuk memudahkan saya dalam memindah angka-angka atau memindah data yang ada. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang menunjukkan dari variabelnya koefisien, standar error, T-rasio, dan juga T-tabel. Untuk T-tabel ini kita menggunakan rumus sama dengan TINV, dan untuk probabilitasnya saya menggunakan 5% atau 0,05, kemudian jumlah datanya. Dari sini dapat diketahui ini yang saya beri warna hijau, biru, dan juga kuning ini merupakan variabel-variabel yang signifikan. Dikatakan variabel ini signifikan apabila T-rasio lebih tinggi atau lebih dari T-tabel. Minus ini merupakan mutlak, jadi di sini tetap dibaca bahwa 8,232 lebih besar daripada 1,985 sekian. Dan juga dari mana ini koefisien standar error dan juga T-rasio ini kita dapatkan dari outputnya yang tadi. Dari outputnya ini kita masukkan ke sini. Kemudian untuk LR testnya tadi sudah ada di outputnya. Diketahui bahwa di sini LR testnya sebesar 0,1886 sekian, kemudian diubah menjadi di sini ada kesalahan. Kemudian dikalikan 100 menjadi 18,866. Untuk elastisitas ini hanya dicari pada variabel-variabel yang signifikan, atau hanya berlaku pada variabel-variabel yang signifikan.
Untuk rumusnya elastisitas ini didapatkan dari persamaan atau bentuk umum fungsi produksi translog. Di sini saya sudah menuliskan kembali rumusnya elastisitas bibit untuk elastisitas pupuk dan elastisitas pestisida. Untuk elastisitas bibit ini rumusnya B2 plus 2 dalam kurung B7 dikali 0,5 log X2, kemudian B11 ditambah B11 log X1 ditambah B15 log X3 ditambah B16 log X4 ditambah B17 log X5. Dari mana ini? Jadi dari bentuk persamaan fungsi translog ini kita cukup mencari dari yang ada X2-nya saja. Karena elastisitas ini kan bentuk turunan, jadi rumusnya itu D log X sama D log X per D log Y. Kemudian dari turunan tersebut baru didapatkanlah ini. Jadi untuk di sini kenapa B11 log X1-nya sedangkan log 2-nya nggak ada? Ini karena diturunkan jadi log X2-nya itu hilang. Begitupun dengan B15 log X3 dan seterusnya. Untuk rumus elastisitas pupuk X4 ini sama juga caranya dengan log X2 karena di sini yang dicari X4, jadi yang diturunkan X4-nya atau yang dihilangkan X4-nya. Begitu juga dengan elastisitas pestisida atau X5. Dari ketiga rumus tersebut didapatkan bahwa jumlahnya sebesar min 9,03167, untuk elastisitas pupuknya min 0,65008, untuk elastisitas pestisidanya min 17,2403. Saya juga memindahkan datanya dari sini agar dapat lebih mudah dalam menghitung elastisitas. Untuk sekedar tambahan, tadi yang digunakan dalam rumus elastisitas bibit, elastisitas pupuk dan juga pestisida ini, yang mana X2, X1, X3, X4, dan X5 ini menggunakan rata-rata yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi pada sheet 1 saya sudah menghitung rata-rata dari log X1, log X2, log X3, log X4, dan log X5. Di sini. Jadi dari X1 sampai X5 ini lognya, rata-rata lognya saya pindah ke sini. Saya pindah ke sheet 2 agar lebih mudah dalam menghitung elastisitas dan juga mencari angkanya yang akan dihitung. Ya, cukup sekian penjelasan olah data dari saya menggunakan Fortran 4.1. Untuk interpretasi data output berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persamaan fungsi produksi translog, di sini ada 3 suku. Yang pertama B1 log X1, yang kedua B6 0,5 log X1 kuadrat, dan yang ketiga B11 log X1 log X2. Selanjutnya untuk interpretasi output. Pengaruh tiap variabel terhadap output. Yang pertama lahan. Nilai T hitung tabel lahan sebesar 0,024, lebih kecil dari nilai T tabel. Maka tidak signifikan, artinya jika terjadi peningkatan lahan sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 0,019%. Dan yang kedua bibit. Nilai T hitung variabel bibit sebesar 12,222, lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya,
Jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 12,595%. Lalu yang ketiga yaitu tenaga kerja. Nilai T hitung variabel tenaga kerja sebesar 1,01 lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan lahan sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 0,755%. Dan yang keempat, pupuk. Nilai T hitung variabel pupuk sebesar 8,232 lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 7,523%. Dan yang kelima yaitu pestisida. Nilai T hitung variabel pestisida sebesar 3,637 lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 2,466%. Lalu untuk interpretasi LR test, H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Derajat kesalahan sama dengan 5% atau 0,05. Nilai kode PALM sama dengan 5,138. Nilai R test sama dengan 18,866. Berdasarkan hasil perhitungan LR test, diketahui bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga H1 diterima, artinya bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk interpretasi elastisitas, berdasarkan hasil analisis menggunakan model fungsi produksi Translog, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi bawang merah di Kabupaten Demak adalah pupuk dan pestisida. Berikut nilai elastisitas dari ketiga variabel tersebut. Bibit sama dengan min 9,03167, artinya bahwa jika bibit bawang merah ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 9,03%. Dan yang kedua yaitu pupuk sama dengan min 0,65008, artinya bahwa jika pupuk ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 0,65%. Dan pada pestisida sebesar min 17,2403. Dan itu berarti bahwa jika pestisida ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 17,24%. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Demak dengan menggunakan fungsi produksi Translog, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi bawang merah adalah bibit, pupuk, dan pestisida. Sekian penjelasan kami tentang analisis fungsi produksi Translog usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.